البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Yang polanya seperti ini, sampai menyiksa diri, berbakar dan sebagainya. Dan ini menunjukkan kita haramkan untuk duduk di atas kubur muslim. Ya, itu belum punya ini ternyata kubur biasanya kita pergi ke tempat di banyak dengan nanti banyak pada muslim yang kita mau itu doakan ya menanam muslim yang meninggal. Kalau kita lelah, kita boleh duduk tapi jangan di atas kubur muslim. Lihat tanah yang relatif kosong, tidak ada kuburnya di situ. Ada beberapa tempat yang punya untuk orang duduk tidak masalah, sudah ada kursi, ada bangku, naungan, sekedar asal, maka itu baik ada tempat macam itu. Tapi ya bukan duduk di situ untuk merokok, untuk simpang-simpang hadis Jabir dan lain-lain. Ini kununaha itu kum an ziyaratil kubur. Sesungguhnya aku dahulunya melarang kalian dari mengunjungi kubur. Fazduruha. Fatakirul akhir. Karena kubur akan mengingatkan kepada akhirat. Berarti boleh bicara-bicara tapi diusahakan jangan yang menyebabkan kita lalai dari kematian. Karena adab-adabnya. Bagaimana kalau melayang-layang di situ, boleh tak? Ya, nanti menginjak-injak kubur tanpa kita sayang. Atau nanti itu di sepuluh untuk berjoget. Nah, di atasnya dibuat panggung lalu orangnya berjoget ria dengan musik-musik. Na'udzubillah. Dia tidak mengambil pelajaran. Boleh jadi yang di bawah dia itu sedang disiksa atau tersiksa gara-gara di atasnya ada bising-bising yang mengacau dan seterusnya. Sangat bertentangan dengan situasi yang semestinya orang mengingat ketika di area pekuburan, malah untuk berjoget, bernyanyi-nyanyi, hatinya sekarang sudah mati. Padahal diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan lain-lain dari Ibnu Umar, beliau pernah seorang atau apa cerita yang lawak, tahu-tahu dia gelak. Maka Ibnu Umar mengatakan, di tempat seperti ini engkau gelak, aku tidak akan mengajakmu bicara. Ini sikap keras oleh para salaf terhadap orang yang berbuat siat seperti itu. Apalagi malah untuk berjoget, bernyanyi-nyanyi sambil melihat aurat, membuka aurat dan seterusnya, menunjukkan kelak yang parah. Ini sangat tidak. Kita baca nastafidu minal hadis, kita ambil faedah dari hadis ini. Al-ula la tajlis alal kubur. Duduk ke Anas tajlis kubur, jangan kalian duduk kuburan. Jadi kalau apa itu dipisah oleh barangkali ini tidak masalah.
Kenapa tidak boleh duduk di atas pekuburan, di atas kubur? Disebutkan di sebagian riwayat karena ini akan menyakiti. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, tatkala Nabi melihat ada salah seorang sahabat memakai alas kaki di pekuburan itu. Dia berjalan memakai alas kaki, maka Nabi mengatakan, "Ya sahibah asibtiyatain, ya naik faqad adzak." Hai pembahasan dulu itu. Dua sendalmu itu, dua alamu, karena engkau di. Padahal belum tentu dia betul-betul sudah melangkahi kubur. Itu pun Nabi menyuruh untuk melepaskan alas kaki tadi. Bagaimana dengan sengaja duduk di atas kubur seorang muslim? Ganggu, menghina, menyakiti, dan sebagainya. Baik. Atas ya, Hindu ya, dia kuat atau bukan kuda. Minta izin ke orang ya, ada intinya ini adalah menyakiti yang jual haram, duduk di atas kubur, yaitu kubur muslim, ini adalah gimana ngajar sekolah diam itu sekolah kubur para larang. Kalau kubur sudah ada lebih dulu dan tanah ini tanah yang musabah, memang diniatkan pemilihan fisabilillah, bukan untuk kubur. Tahu-tahu dirampas buat sekolah dan sebagainya kan di atas pekuburan. Ini lebih besar daripada setelah banyak di atas kubur nanti. Intinya adalah pilih yang seperti itu. Wajib menghargai dari doa apa? Doa makan, masuk bilik air. Gimana doanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya minal mu'minin muslimin. Wa inna insyaallah bikum lahun. Iya. Alhamdulillah afiyah. Di situ Nabi menamakan pekuburan adalah apa itu? Diyaru qaumin mukminin. Kuburan rumah, biarkan artinya rumah-rumah kaum muslimin yang sudah mati. Maka sebagaimana kaum muslimin yang hidup, rumahnya harus kita hormati, demikian pula yang di pekuburan itu harus dihormati. Walaupun tidak sampai dikultuskan seperti yang dilakukan oleh kasyrikin itu, diberi persembahan ini dan itu, berdoa ini dan itu, bukan. Tapi tetap penghormatan itu ada. Kita baca At-Taqwim penilaiannya. As-so'alul awal, hal yajuzul julusu 'alal qabr. Apakah boleh duduk di atas kubur? Ya. Tidak boleh duduk di atas kubur. Kalau ditanya kenapa tak boleh? Iya, karena apa? Nabi melarang menyebutkan siksaan terhadap pelakunya. Kemudian yang kedua, yumaan, mana yang lebih ringan? Al-lusu alal beramil alal jamr. Ini hampir sama ya. Alal qabr, alal jamr. Duduk di atas kubur ataukah duduk di atas bara api? Ya. Al-jamr. Soal ahwan. Bara api itu lebih ringan daripada duduk di atas kubur. Sekarang tak tepat. Jangan-jangan di alam kubur atau akhirat nanti kita di apa? Yang mana ini Muslim, hadis Abi Hurairah riwayat Muslim. Yang ketiga, tidak disebut di dalam materi
disebut dalam alhamdulillah kita sudah apa menyebut tadi ya. Yang ketiga ini hal yaju antam syiabainal kuburi bina'laik. Apakah boleh Anda berjalan di antara pekuburan itu, di antara kubur-kubur itu dengan dua sandal Anda? Boleh tidak? Jawabnya la yajuz. Nabi mengatakan faqad adait, karena engkau telah menyakiti ya. Tamshi berjalan baina kubur. Sudah area kubur, kita lepaskan sandal kita itu. Baik. Hadisnya yang mana tadi itu? Kalau tak salah hadis Ibni Umar ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lain-lain. Wahai pemilik dua sandal berbulu, pas sandalmu itu karena engkau telah menyakiti. Kalau sandalnya tidak sama aja karena adalah orang yang dikubur itu. Tapi tiba-tiba Islam anak lain lepaskan dua itu. Takut azait karena engkau telah menyakiti. Gimana kalau pakai sepatu tertentu? Sama aja. Selama dia memakai alas kaki berjalan di antara kubur, terus cari nama apa, jenis apa. Baik ya. Stop lebih ringan ya, Allahu a'lam. Mencari Islam itu kita paskan kecuali kalau kudur disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, terutama dapatkan di Syarah Riyadhis Shalihin, kalau kuburnya itu banyak berduri misalkan, nah kita dapat udzur, boleh memakai apa? Memakai alas kaki untuk melindungi kaki agar tidak terluka berdarah-darah atau apa. Nah itu tidak mengapa insya Allah. Atau mungkin apa terlalu dingin. Mengapa? Makanya di Yaman banyak yang jelas slipernya dilepas, tapi tetap pakai apa itu istilahnya tasakhin, pakai penghangat, mungkin pakai stokin atau yang lainnya. Yang penting untuk slipernya Nabi nyuruh untuk melepas, kecuali kalau darurah namanya itu tadi nanti terluka, nanti kaki beku misalkan. Ya ini dimaafkan karena terpaksa itu hukum jadi lain kalau terpaksa ya. Nah, wanita ada hukum lain yaitu wajib menutup aurat, sehingga ada hukum yang lain. Nah, stokin dipakai. Allahu a'lam. Stokin kaca. Macam mana tuh? Jenama apa itu? Nata. Iya nanti kalau cat melukai kaki sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon pertolongan pada Allah kita akan memulai pembacaan Syarah Al-Usulis Sittah karya Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Hamdulillah, termasuk surat ke-5. Qala al-muallifu hafizahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Min a'jabil ujab, termasuk perkara yang paling mengherankan. Ini istilah Arab min balaghah, hisnun hasin misalkan, yaitu apa? Benteng yang sangat kuat. A'jabul ujab, paling mengherankan. Pola kalimat seperti ini banyak di kalangan orang Arab, dibuat apa? Mudhaf ilaih dengan bentuk yang hampir sama. Mensyarah perlafat Allahnya Syekh Shalih Al-Fauzan. Tapi yang namanya ajab sendiri dijelaskan oleh Ibnu Mantun rahimahullah, al-ajab adalah khurujus syai', keluarnya sesuatu dari teman-teman yang semisal dengannya. Yaitu apa? Misalkan semua murid pakai baju putih, yang ini dikatakan ajab, itu mengheran, membuat orang heran. Bukan masalah halal haram, ini pakai yang aja.
Cuma ini sekedar contoh. Ketika sesuatu keluar dari kebiasaan, ini akan menimbulkan rasa heran. Baik. Karena tidak seperti biasanya. Makanya kalau kita lihat di dalam kitab ini nanti, yaitu Ushulus Sittah, ada 6 perkara yang sangat mengherankan karena dia keluar dari kebiasaan yang di alam semesta. Nampak aneh. Harusnya begini, tapi kenapa yang ini jadi lain? Nah, menimbulkan keheranan. Orang jadi merasa heran. Terutama orang yang berakal, ada orang jahil atau kaum musyrikin, mereka justru yang membuat perkara-perkara tadi. Mereka tidak heran. Mereka malah heran kepada orang kafir, heran kepada Nabi. Wa akbaril ayat, termasuk dari kekuasaan ala wal ayah bermakna ibrah. Ayah artinya adalah pelajaran. Jadi ayat ada beberapa makna, diantaranya adalah alamat, yaitu tanda-tanda, antaranya juga adalah pelajaran, dipanggil sebagai ayat. Adallati ala qudratil malikil ghallab, termasuk tanda terbesar yang menunjukkan pada kemampuan kudroh, yaitu kemampuan, kekuasaan. Kekuasaan siapa? Al-Malik, yaitu Maharaja, yaitu Allah Ta'ala. Allah punya Malik dalam misalkan ya untuk apa? Untuk kirain Malik ya dalam apa itu? Bahwasanya Ustaz Asy'ariyah atau Sufiyah menakut-nakuti, tak perlu belajar dalam-dalam, tapi untuk perkara dunia boleh belajar sampai kemana-mana. Ini menipu, karena Quran itu Allah Ta'ala telah memudahkan untuk dipahami. Thayyib. Walaqad yassarna al-Qur'ana lizikr fahal mudzakir. Kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat, dipahami. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran dan pahaman? Fauqa ma yadhunnudh-dhannun, melebihi apa yang orang-orang yang menyangka, yang belajar Quran ini susah. Orang harus tahu, orang harus tahu tafsir, orang harus tahu, orang tahu ilmu nahwu, ilmu balaghah, dan seterusnya. Pertama, jari sedikit tidak seperti pengetahuan orang yang ala tak tahu Allah, tahulah Allah itu kan mereka maka orang tahu istilah lam walam yulad, tidak beranak dan diperanakan, orang tahu maknanya, tinggal belajar, insya Allah dia akan tahu bahasa Arab, dia tahu, atau jelas dia akan jadi tahu. Nun, orang yang menyangka, ini mutalim ya. Ya. Kemudian summa ba'da hadza, kemudian setelah ini, setelah apa? Setelah Allah Ta'ala menerangkan dengan penjelasan yang jelas, bahkan orang awam pun paham. Analkan wa tu'u Allah ilahan akhar, jangan kalian berdoa, jangan engkau berdoa kepada sesembahan yang lain bersama Allah. Kan orang tak paham, tahu berarti berdoa pada Allah yang lain jangan diseru. Kalau orang paham, asal tidak ditipu oleh kiai yang menyesatkan atau ustadz-ustadz yang mengelirukan. Tahu maknanya setelah diterjemahkan misalkan. Baik. Berarti tak boleh berbuat syirik. Insya Allah asal tidak ditipu. Tapi setelah ini, saya tahu seperti ini,
keliru di dalam 6 prinsip ini banyak dari min atqiya'il alam, orang-orang cerdik di alam semesta. Atqiya jamak taksir dari zaki, orang yang cerdik alam di alam semesta. Ya, orang awam paham, tapi tahu-tahu, nah ini sibuk apa itu? Tulis, apa yang tak paham tulis, kalau ditanya biar tidak memalukan. Baik. Orang awam, tapi ternyata orang yang kata cerdik pandai sudah belajar ke sekolah yang tinggi, ternyata malah jadi tidak paham, kesukaan, tidak paham makna Rasulullah, takkan orang tidak tahu. Orang awam tahu Rasulullah berarti apa? Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan yang lain misal maka Muhammadun aba min rijalikum. Muhammad itu bukan ayah seorang pun dari laki dari kalian. Wallah dia adalah utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Kira-kira paham enggak artinya? Bahwasanya apa? Setelah Nabi Muhammad tak ada nabi. Orang awam paham tak? Tahu, orang muslimin tahu tak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Tapi tahu-tahu ada orang yang mengaku cerdik, dia mengklaim, oh saya adalah nabi. Seperti yang ditanyakan beberapa hari yang lalu, ini gimana ini? Keluarga saya ada yang meyakini, ada seseorang dia keturunan Cina, dia mengaku apa sebagai nabi. Mana ini? Dan dia mengaku Islam. Ini aneh. Orang awam saja tahu tak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Tapi bagaimana orang yang katanya sudah belajar tinggi-tinggi mengklaim jadi sebagai nabi? Ini perkara yang menimbulkan apa? At-ta'ajjub. Kita merasa heran, bagaimana seperti itu? Thayyib. Wa uqala bani Adam. Orang-orang berakal dari Bani Adam. Kalau kita tanya pada orang awam, Allah itu ada atau tidak ada? Boleh jawab enggak orang awam? Boleh, semua akan mengatakan, oh jelas Allah ada lah. Orang dulu aja ketika tanya, gimana Anda mengenal istilah orang awam, mengenal Tuhan, menyatakan asar menunjukkan adanya orang berkatakan apalagi orang ada. Kalau ada asta, adanya gunung tinggi menjulang, adanya lautan, menunjukkan penciptanya itu ada. Seperti yang dinukilkan oleh Imam Ibnul Wazir di dalam Ishaq Khalaf, itu ada. Tapi hanya orang yang cerdik pandai belajar ke Al-Azhar, kalau di Indonesia belajar ke apa itu tinggi agama itu. Kalam, mereka mengatakan Allah antara ada tidak ada. Gimana akal harus antara ada tidak ada itu tak masuk akal sama sekali. Akhirnya sekian sampai ke tingkat lecturernya mengatakan sebenarnya Tuhan itu tidak ada dia. Padahal belajar tidak ya, orang cerdik tahu tidak memahami perkara yang hatta orang awam pun tahu. Lalu untuk apa mengatakan asyhadu alla ilaha illallah tidak ada? Ini agama sudah rusak orang kadang berakal cara belajar ilmu. Illa akal sedikit dari orang yang sedikit yang tidak terfitnah dengan ilmu filsafat, tidak terfitnah oleh ilmu mantik dan ilmu kalam. Nanti insya Allah akan dibahas di pembahasan masalah al-ilmu di sini, di prinsip yang kita lihat, prinsip keberapa nanti itu. Bagaimana selamat? Yaitu dia tidak mendekat kepada perusak-perusak ilmu agama tadi, dan dia setia di atas fitrahnya, dia setia dengan Quran wa sunnah, bukan malah terpesongkan kepada ajaran ahli filsafat. Adapun syarahnya kita bahas besok berarti insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.